Tuku itu berdiri sebenarnya atas karya tetangga Tuku yang istilahnya setia menjadi customer kami gitu loh. Okay. Jaga terus prokes untuk kesehatan bersama Motion 97.5. Yes, welcome back to Tap Out and you're still with me, Cheryl, sampai jam 8 teman Motion. And you know what? Ini adalah hari Senin, berarti kalau udah hari Senin kita tuh harus ngobrol soal bagaimana biar dompet-dompet kita tuh nggak tipis-tipis banget. Setidaknya kalaupun dompetnya lagi tipis, tapi mimpi-mimpinya tuh tinggi biar dompetnya tuh tebel gitu loh teman Motion. Jadi bermimpi dulu gitu, dan abis itu baru deh harus kayak gimana abis bermimpi. So, hari ini I'm so happy, I'm so excited karena kita bakal bahas temanya kayak gini nih, strategi bertahan di pandemi yang nggak udah-udah. Gue inget tahun lalu kita masih punya waktu untuk bikin dalgona coffee, kita masih punya waktu untuk bercocok tanam or whatsoever you name it gitu ya. Kita masih punya waktu untuk melakukan segala sesuatu di rumah. Tapi lo lihat di PSBB atau di PPKM level Sanpaci atau level apapun sekarang ini gitu, orang-orang udah nggak ada yang bisa bertahan di rumah because they have to earn money. Mereka harus kerja gitu loh. Nah, hari ini udah denger dong suaranya tipis-tipis ya. Gue punya seorang CFO dari sebuah grup yang gue tuh kayaknya harus belajar, kita tuh kayak harus belajar banyak banget dari grup ini dan bagaimana sih grup ini yang lumayan cukup dikenal dan besar. Mungkin kalau teman Motion gue sebut nama grupnya agak nggak tahu, tapi nanti kalau disebut turunan entitas-entitasnya pasti paham ya. Jadi udah ada Kak Roni Syaputra dari CFO Maka Group, yaitu Maka Group Makna Angan Karya Andaneng. Hai Kak. Betul. Halo Seri. Nggak usah panggil kakak kali ya, biar enak gitu. Jadi panggil apa Ade? Ron aja ya, Roni ya? Ya boleh. Oke. Oke Ron, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Di kondisi kayak sekarang kita masih dikasih kesehatan gitu ya. Iya banget sih. Walaupun kelihatannya gimana gitu ya, yang penting sehat. Tapi ya memang it is gitu, yang penting sehat ya. Ya, itu dulu sehat dulu gitu ya. Habis dari situ kita ngomongin cuan-cuan yang lain gitu kan. Asli, soalnya percuma mau cari cuan kalau sakit. Iya bener banget. Oke, jadi backgroundnya kenapa kita bisa ngobrol-ngobrol sama Roni, karena ya tadi gue udah kasih ya, di tahun 2020 PSBB masih bisa dalgonaan gitu ya. Industri F&B mungkin masih punya sedikit tabungan ya kan. Tapi kan ini nggak udah nih. Terus lagi-lagi F&B tuh, aduh gue kalau udah ngomongin F&B ya, walaupun juga semuanya terdampak ya. Tapi F&B ini gila banget loh, sampai mereka tuh bisa, mereka benar-benar jemput bola lah ibaratnya gitu, turun ke jalan supaya bisa dapetin cash flow ya kan, supaya nggak boncos dan mereka bisa survive lah gitu. Nah, coba tolong ini sebelum nanya ke situ, dikenalin dulu Maka Group itu menaungi apa aja dan CFO itu apa gitu. Coba tolong dijelaskan. Sebelum jauh ngomongin Maka Group, mungkin berarti kenalin CFO dulu apa gitu kali ya. Yes. Oke. Jadi kalau kepanjangannya itu sendiri ya Chief Financial Officer atau kalau bahasa Indonesianya Direktur Keuangan lah ya. Iya. Terus itu tuh apa sih sebenarnya? Simpelnya sebenarnya direktur keuangan ya kayak bendahara sebenarnya ya. Dan teman-teman Motion ini kan banyak yang masih kuliah atau belajar gitu kan di sekolah. Jadi mungkin saya mau tarik analogi yang jauh lebih simpel atau sederhana. Itu kayak bendahara yang tugasnya ngelola keuangan, ngatur duit, bikin catatan keluar masuk duit gitu ya. Dan dia juga tangan kanan dari si ketua organisasi gitu misalnya. Ketua organisasi dia punya bendahara gitu kan. Nah itu analogi awalnya dulu nih. Coba memang kalau misalnya kita tarik ke CFO itu lebih kompleks sedikit. Kenapa lebih kompleks sedikit? Karena si bendahara yang tadi kita sebutkan itu ternyata udah dikasih tanggung jawab yang untuk mengelola sebuah keuangan, sebuah perusahaan yang jauh lebih kompleks. Karena gini, sebenarnya nggak semua perusahaan itu harus punya CFO, enggak. Kayak paling sering kita ngelihat startup itu biasanya founder and CEO gitu, udah gitu. And then abis dari situ, ketika startupnya mulai membesar, baru dia butuh sparring partner. Si direkturnya itu butuh sparring partner, misalnya dalam hal ini dari kondisi keuangan. Nah, barulah ada function yang namanya CFO itu gitu. Jadi kita ngomongin
ngomongin perusahaan yang udah mulai membesar, manajemen cash flow-nya jauh lebih banyak lagi, jauh lebih kompleks lagi, baru dibutuhkan sosok seorang CFO. Nah, sosok seorang CFO itu sama kayak si bendahara tadi, dia itu tangan kanan dari direktur utama atau biasa kita sebut CEO. Oke. Nah, si CFO ini dia yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan, cuman lebih bisa strategical thinking juga gitu. Jadi mesti tahu bahwa perusahaan ini mau dibawa kemana, direktur utama ini punya visi kemana. Nah, kita si CFO-nya itu melakukan semacam analisis, oke, kira-kira untuk mendukung rencana dan visi misi tersebut itu seperti apa gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya bendahara yang udah mulai mikirin strategical dari perusahaan itu sendiri, nggak cuma sekedar nyatet duit, nggak cuma ngelihat duit masuk, duit keluar, labanya berapa, keuntungannya berapa, tapi juga udah mulai ambil bagian untuk memegang roda perputaran dari perusahaan itu sendiri, khususnya dalam hal memanage cash flow gitu. Jadi beda sama yang namanya misalnya manajer keuangan, financial director gitu ya. Kalau financial director oke, dia cuma tahu modal segini, ntar kita untung segini kalau modalnya segini. Nah, kalau ini dia ngurusin duit tapi dia tahu jeroan-jeroan dalamnya mau kemana. Yes. Benar. Itu kayak perbedaan yang cukup signifikan antara CFO sama si manajer keuangan atau misalnya VP finance atau head of finance gitu. Karena kalau ngomongin soal finance misalnya minta sesuatu promo nih, ibaratnya promo aja dulu ya, agak sulit untuk meyakinkan karena ini beda lagi nih. Tapi kalau seorang CFO dia tahu tujuannya apa. Betul. Itu tantangan terbesar memang. Jadi harus duduk bareng buat melihat. Jadi ketika bukan artinya juga kita nurut-nurut aja gitu dari sisi CFO. Ada juga ngerem-ngeremnya nanti. Jadi kita kayak jembatan sih sebenarnya. Jembatan antara bisnis yang dimana pegang kendalinya itu sama CEO dengan si departemen keuangan itu sendiri gitu. Oh harusnya gini, ini maksudnya kesini gitu sih. Itu kurang lebih dari sisi CFO itu sendiri. Ya semoga cukup clear ya buat teman-teman Motion di sini. Kira-kira apa sih itu CFO, ngapain sih kerjaannya gitu kurang lebihnya. Yes. Nah, berarti Roni adalah CFO dari Maka Group. Nah, ini gue udah bilang tadi sama teman Motion, lo kalau dengar Maka Group mungkin oke, yang mana nih gitu ya. Tapi kalau menaungi bisnis apa aja mungkin langsung pada kenal. Boleh tolong di-spill dulu. Boleh. Boleh sekalian kayak dikenalin dikit-dikit kali ya. Berarti kayak background dari anak-anak perusahaannya. Jadi simple sebenarnya Maka Group itu kita ngomongin grup berarti ya. Ini tarikan yang paling gampangnya mungkin analoginya misalnya saya boleh panggil satu PT yang mungkin udah lebih familiar misalnya MAP Group gitu ya. Dia punya banyak kan di bawahnya. Nah sebenarnya Maka Group arahnya pengen ke situ, doain aja ya teman-teman. Amin. Jadi intinya adalah kita sebuah naungan, kita sebuah grup yang menaungi beberapa anak perusahaan. Nah, kepanjangan Maka tadi udah sempat disebut Makna Angan Karya Andanu. Nah, mungkin saya mau kasih tahu dulu, berarti si foundernya siapa nih? Nah, dari namanya nih udah kelihatan kan, Makna Angan Karya Andanu. Oh, berarti yang punya seseorang yang namanya Andanu atau nama panjangnya namanya Andanu Prasetyo. Nah, mungkin teman-teman yang udah berkecimpung di dunia bisnis kopi, susu, gula aren khususnya udah sering banget ngedengar nama mas-mas yang satu itu, which is itu Mas Andanu Prasetyo atau biasa kita sebut Mas Tio ya kita panggilnya di sini. Oke, Maka Group itu didirikan tujuan utamanya adalah untuk itu untuk menaungi si bisnis anak perusahaan. Nah, anak perusahaannya itu apa aja? Nah, itu ada beberapa mungkin. Saya sebutin yang pertama. Yang pertama itu ada Tooth House Cafe. Pernah dengar nggak Tooth House Cafe? Cipete ya. Betul. Jadi teman-teman yang di daerah-daerah Jakarta Selatan mungkin harusnya udah tahu kali ya, harusnya ya udah pernah juga datang. Kita punya 2 lokasi daerah di Jakarta Selatan itu ada di Cipete Raya tadi benar, ada lagi satu lagi di Karangtengah sama di Jakarta Selatan juga. Nah, baru banget di bulan lalu itu kita juga punya si Tooth House ini punya cloud kitchen di daerah Jakarta Barat. Ini Motion juga di Jakarta Barat kan ya kalau nggak salah ya? Iya, kita di Hayam Wuruk. Oke, coba Jakarta Baratnya sisi Hayam Wuruk nanti. Hayam Wuruk, ya. Kalau kita yang cloud kitchen di Jakarta Baratnya itu di sisi daerah Kemanggisan situlah gitu. Nanti boleh di search. Jadi kita punya, si Tooth House itu punya 2 fisik yang berbentuk kafe sama satu lagi yang berbentuk cloud kitchen atau dapur bersama. Nah selanjutnya, yang kedua nih yang udah nggak istilahnya yang udah harusnya udah familiar ya.
itu kita juga membawai satu anak perusahaan yang nama brandnya adalah Toko Kopi Tuku gitu. Nah, maka grup itu adalah pemilik atau holding company dari si Toko Kopi Tuku ini gitu. Sekarang Toko Kopi Tuku itu udah berbentuk PT juga, namanya PT Karya Tetangga Tuku. Beda kalau yang tadi Makna Angan Karya Anandu, yang ini Karya Tetangga Tuku. Asumsinya Tuku itu berdiri sebenarnya atas karya tetangga Tuku yang istilahnya setia menjadi customer kami gitu loh. Nah, kalau toko kopi Tuku mungkin saya nggak terlalu banyak cincong karena mungkin udah pada kenal kali ya. Jadi saya mungkin update sedikit aja posisi sekarang, kita udah ada di 17 toko fisik sama 12 toko yang istilahnya cloud kitchen gitu. Nah, jadi total ada 29 titik toko. Terus ada tambahan satu lagi yang kita sebutnya commerce. Commerce itu kayak dealing with B2B atau partai besar gitu. Jadi kalau Sheryl atau Motion punya acara, terus pengen mesen Toko Kopi Tuku, itu bisa tuh lewat situ. Jadi B2B. Plus si commerce ini juga menjual produknya melalui e-commerce kayak Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Termasuk si commerce ini juga yang bertanggung jawab untuk melakukan kolaborasi dengan brand-brand lain. Gitu. Nah ini di situ gitu. Jadi kurang lebih Toko Kopi Tuku itu karena dia udah jadi PT, dia punya unit bisnis lagi. Oke, tuh kan udah tahu kan maka itu apa? Tahan itu baru sedikit dari sedikit. Ada dua lagi, masih boleh ya, boleh ya. Boleh tahan dulu, kita dengerin lagu dulu baru kita kasih dua lagi biar penasaran. Oke. Jangan kemana-mana teman Motion, nanti kita balik lagi sama Roni di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh soal gimana caranya Maka itu bisa bertahan di pandemi yang gak mudah-mudah ini ya. Oke, kita balik lagi di Motion Cuan.